Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Kali ini bertemu sama aku lagi ya. Perkenalkan, nama saya Rosida Rahma, biasa dipanggil Oci. Mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya belum pernah mengenal saya, ataupun belum pernah mengikuti pelatihan saya, terutama pelatihan digital marketing, em, saya sarankan untuk nantinya bisa nge-follow dulu ya akun sosial media saya di @rosidarahma, baik itu di TikTok maupun di Instagram. Jangan lupa untuk subscribe juga di channel saya ini di Sobat UKM Indonesia ID, agar nantinya bisa mendapatkan informasi terupdate terkait tips and trik digital marketing maupun terkait bagaimana caranya kita memaksimalkan penggunaan platform TikTok Shop ini digunakan untuk jualan maupun nanti sebagai affiliate tentunya teman-teman semuanya. Oke, itu mungkin itu aja ya perkenalan singkat dari saya. Aktivitas saya saat ini selain saya juga seorang praktisi di bidang online, saya juga seorang dosen praktisi ya di beberapa kampus swasta maupun negeri di Kota Malang. Selain itu saya juga aktif menjadi fasilitator untuk dinas provinsi maupun kementerian. Biasanya saya cukup sering mengisi terkait e-commerce maupun sosial media. Saya sendiri juga sebagai seorang seller dan affiliate di marketplace yang memang saat ini saya kelola kayak gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini saya juga diamanai menjadi salah satu eksternal trainer ya dari TikTok. Jadi mungkin teman-teman nantinya jika memang membutuhkan terkait dengan bagaimana sih eh, optimasi TikTok itu seperti apa dan lain sebagainya, terutama untuk pemula ya ini ya, sekali lagi untuk pemula, itu nantinya mungkin bisa datang ke tempat saya ataupun nantinya langsung aja menghubungi saya via WA. Baik itu nantinya ingin mengadakan in-house training maupun pelatihan privat maupun ingin mengundang saya untuk memberikan ini pelatihan seputar TikTok Shop by Tokopedia. Oke teman-teman ya, seperti judulnya tadi di awal bahwa kali ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana sih caranya kita mempersiapkan akun TikTok ya, terutama bagi pemula banget yang memang sebelumnya belum pernah berjualan di TikTok ya. Saya yakin teman-teman yang ada di sini semuanya itu sudah mempunyai akun TikTok, tetapi selama ini masih belum tahu bagaimana sih cara penggunaan akun TikTok itu agar maksimal. Terkadang ada yang hanya sebagai untuk screening aja, screening misalnya nih lagi ngepoin mantan, lagi ngepoin teman atau semua atau yang lain-lainnya. Atau yang lebih seringnya biasanya hanya untuk sekedar entertaining aja. Ya, entertaining aja itu biasanya hanya untuk sekedar lihat konten-konten receh gitu ya. Ataupun bagi yang suka berbelanja biasanya suka mantengin live streaming sampai kemudian check out payment dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus diketahui ya bagi teman-teman semuanya yang ada di sini yang nantinya menonton video terkait dengan edukasi TikTok Shop ini, sebenarnya TikTok Shop itu apa gitu ya? Sebenarnya TikTok Shop itu apa? Kemudian kenapa harus bergabung di TikTok Shop? Kenapa tidak di e-commerce lainnya aja? Kan di Indonesia ini tidak hanya sekedar TikTok Shop kayak gitu ya, seperti yang rekan-rekan tahu. Kemudian bagaimana cara agar kalau misalnya kita selama ini jualan hanya lewat WA, belum pernah di TikTok Shop, itu apa saja yang harus dipersiapkan? Cara gabungnya kayak gimana? Kayak gitu. Kemudian bagaimana nantinya setelah kita mempunyai akunnya, kita juga bisa untuk memaksimalkan atau mengoptimasi dari akun yang dikelola kayak gitu. Ya. Jadi seperti yang rekan-rekan bisa lihat ya bahwa TikTok Shop itu adalah cara baru ya untuk memasarkan produk melalui konten ya. Kalau kita teringat flashback ya di beberapa tahun yang lalu bahwa TikTok pertama kali ada di Indonesia itu tidak langsung dengan ada marketplace-nya ataupun fitur live streaming-nya, tetapi memang full bermainnya adalah di short video atau video pendek. Itu yang pada saat kemunculannya banyak orang yang awalnya itu sebenarnya tidak suka dengan TikTok ini, tetapi seiring berjalannya waktu, TikTok pun juga memperbaiki algoritmanya, kemudian dia juga mempermudah fitur-fitur yang nantinya dipergunakan oleh orang yang sudah menginstal TikTok, sampai akhirnya orang itu bergeser ya, dari yang semula mungkin orang banyak menggunakan Meta, tapi harus bergeser ke TikTok kayak gitu ya. Karena ada beberapa value yang memang bisa ditawarkan di TikTok. Salah satunya adalah fitur-fitur pengolahan video konten
Dan itu kita kayak berasa kita bikin videonya nih, tapi kita juga bisa untuk edit di sana dan sekaligus posting. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu jika rekan-rekan juga ketahui juga ya, di Indonesia sendiri ya, kebetulan ini ada data. Jadi saya ingin menunjukkan ke rekan-rekan semuanya bahwa kalau kita ngomongin soal digitalisasi itu pasti ada sangkut pautnya dengan data. Ya, kebetulan untuk data 2026 ini masih belum bisa diambil ya teman-teman ya. Jadi ini saya menunjukkan nih data pada tahun 2025. Ya, di mana pengguna terbesar ya, pengguna terbesar khusus negaranya adalah Indonesia itu adalah TikTok. Ya, sekali lagi, pengguna terbesar di Indonesia pada tahun 2025 itu adalah TikTok. Ya, jadi cakupannya itu sangat luas sekali TikTok ini di Indonesia. Mengingat kemudahan dari TikTok yang memang jika kita tahu ya, kalau kita memang sudah punya akunnya, biasanya kan kita akan langsung bisa melihat tuh banyak fitur yang bisa kita maksimalkan di TikTok. Tidak hanya sekedar fungsi aja yang hanya untuk entertaining, tetapi semakin ke sini di TikTok pun juga menawarkan kemudahan berbelanja ya. Jadi orang itu tidak hanya sekedar menikmati kontennya, tetapi dia juga bisa untuk berbelanja dan memilih belanja itu tadi melalui live streaming juga. Jadi secara aktual visualnya itu sudah kelihatan. Bagaimana sih nantinya produk itu bisa menarik orang agar dia bisa beli lewat toko yang sekiranya sudah disarankan ya dari TikTok-nya seperti itu. Kemudian rekan-rekan juga harus tahu bahwa pengguna terbesar di TikTok ya terutama itu adalah Gen Z. Ya. Menurut data juga nih, jadi data itu menunjukkan sekitar 74% pengguna TikTok adalah Gen Z. Nah, kira-kira rekan-rekan di sini pasti mungkin sudah tahu ya pola-pola dan karakteristik dari Gen Z itu seperti apa ya. Mereka itu sudah terbiasa menggunakan yang namanya teknologi ya, mulai dari sebelum tidur sampai bangun tidur pun saya kira kita itu sudah nggak awam lagi ya bahwa saat ini tuh kebutuhan terbesar manusia itu adalah teknologi, yang dimana teknologi dalam hal ini adalah handphone itu tadi. Kita mungkin akan berasa biasa aja ketika lupa nggak membawa dompet, alah biasa aja deh kan yang penting ada mobile banking gitu ya mikirnya. Tetapi kalau kita misalnya lupa nggak bawa handphone jika keluar, pasti kita akan bingung nih. Wah, harus balik rumah dulu ini karena HP-nya nggak ke bawah. Gimana nanti kalau misalnya ada kerjaan maksud dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan ya. Terus berikutnya lagi, nah, saya juga ingin menjelaskan kenapa sih alasan orang itu harus bergabung di TikTok Shop ini. Ya, kalau kita ingin membandingkan, nah, kalau ingin kita membandingkan ya, salah satunya kalau kita misalnya bergabung di e-commerce lain, itu selama ini transaksi jual belinya hanya berbasis katalog produk, ya, hanya berbasis katalog produk dan juga pencarian. Ya, kedua, hanya sekedar mengandalkan foto produk. Ada deskripsi, ada ulasan atau ratingnya ya. Kemudian ada promosi harga. Dan yang ketiga adalah pengunjung aktif mencari produk lewat kolom pencarian atau kategori. Kayak gitu. Sedangkan kalau kita berbicara di TikTok Shop ya, dari awal kali TikTok Shop itu memunculkan fitur marketplace-nya, ya, dia itu sudah menunjukkan bahwa semua penjualannya itu harus berbasis konten video pendek. Kenapa harus video pendek? Karena ya psikologi konsumen di zaman seperti sekarang ini ya. Jadi kalau saya melihat polanya dari setelah COVID-19 itu kurang lebih sekitar 2022 hingga sekarang ini, orang itu lebih suka untuk menikmati tayangan video pendek. Baik itu promosi, ataupun misalnya kalau kita melihat film-film lainnya yang sering berseliweran di beranda TikTok kayak gitu. Dan itu bagi saya pribadi misalnya ya, pengguna TikTok, itu nggak membosankan Bapak Ibu ya, nggak membosankan. Jadi eh, kita itu bisa kayak membayangkan, oh ya produk ini ternyata seperti ini ya gitu. Yaitu karena gara-garanya video pendek ini yang memang dikelola dengan sangat bagus, baik secara editingnya dan juga penyampaian dari isi kontennya seperti apa. Kemudian yang kedua, TikTok itu juga didukung dengan fitur live streaming. Yang mana seperti kita ketahui bahwa fitur live streaming ini eh, saat ini ya, hampir 24 jam orang berjualan di TikTok itu menggunakan live ya, menggunakan live streaming. Jadi sudah tidak ada batasan waktunya orang live itu jam berapa. Ya, kalau kita misalnya melihat
24 jam aktivitas di platform TikTok ya, itu sekarang sudah banyak yang melakukan live streaming. Ya, kayak gitu. Jadi kita itu kayak berasa ada hiburannya jika misalnya tengah malam kita tiba-tiba bangun tidur, selalu yang diambil adalah HP, kemudian yang dibuka adalah TikTok kayak gitu. Ya, justru pada saat di jam-jam tertentu itu atau di jam malam hari itu, biasanya banyak sekali diskon-diskon atau flash sale yang memang nantinya bisa apa? Yang bisa kita manfaatkan tentunya, ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mengandalkan konten kreatif, storytelling, live shopping, dan interaksi langsung dengan penonton. Kayak gitu ya. Nah, karena gimana pun juga, TikTok pun sekarang juga membatasi jika semisal ada seller yang menggunakan live streaming dengan cara recording juga tidak diperbolehkan. Maka semuanya harus menggunakan natural live streaming. Ya, natural live streaming didukung dengan konten-konten yang nantinya akan kita kelola di akun tersebut. Ya, kalau tadi saya menyebutkan bahwa konten-konten video yang di TikTok itu kan hanya sebatas konten kreatif ya, storytelling dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak tema-tema yang berseliweran dan itu memang mendukung sekali bahwa konten itu nantinya menemukan yang namanya target market. Target marketnya siapa nih? Ya, orang tua kah, laki-laki atau perempuan, remaja kah, atau mahasiswa ataupun anak-anak dan yang lainnya. Kemudian ada traffic datang dari rekomendasi algoritma TikTok, bahkan tanpa pembeli mencari produk. Nah, ini nih uniknya dari e-commerce TikTok itu seperti ini, rekan-rekan ya. Nah, kalau misalnya kita selama ini tahunya bermain sosial media itu kan kita harus nyari dulu ya secara pencariannya apa kata kuncinya gitu. Kalau di TikTok itu misalnya beranda kita dimunculkan produk jilbab misal gitu ya. Ketika kita misalnya memberikan interaksi di konten jilbab itu, entah itu dalam bentuk like, entah itu dalam bentuk komen ataupun share, biasanya TikTok akan merekomendasikan produk-produk sejenis yang akan nanti dimunculkan di beranda kita berulang kali. Ya, ingat yang nantinya akan dimunculkan di beranda kita berulang kali. Nah, itu adalah efek dominan dari algoritmanya TikTok, rekan-rekan ya. Seperti itu. Dan kemudian tentunya kita itu tanpa harus mencari ya, tanpa harus mencari ini nanti calon pembelinya siapa, calon penjualnya siapa, tidak seperti itu. Jadi ketika memang algoritma TikTok itu nanti akan menunjukkan bahwa seller ini menjual jilbab, seller ini menjual misalnya sepatu gitu ya. Dan kemudian saya misalnya butuhnya cari jilbab nih. Nah, itu secara otomatis nantinya akan tahu kayak gitu. Nah, kemudian ya, lalu apa saja nantinya yang harus kita persiapkan pada saat pertama kali kita mempunyai akun TikTok dan masih belum terdaftar sebagai penjual di TikTok ya. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa nantinya yang harus dipersiapkan yang pertama adalah satu pasti ya, wajib punya HP ya. Kedua, harus sudah terinstal akun TikTok ya. Dan yang ketiga nantinya rekan-rekan bisa menambahkan akun seller center TikTok ya. Ini bagi yang menggunakan handphone ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan saat ini menggunakan Android, silakan nanti dicari aja di Play Store seller center untuk TikTok ya. Itu adalah langkah-langkah awalnya jika memang teman-teman ingin mendaftarkan sebagai seller di marketplace TikTok Shop by Tokopedia ya. Loh, Mbak Oci, misalnya ini ada pertanyaan, biasanya pertanyaan Mbak Oci kalau misalnya saya nggak punya seller center gimana? Ya pastinya nanti tidak bisa untuk mendaftarkan sebagai seller tentunya. Oleh karena itu nantinya akan dibutuhkan banget nih terkait dengan eh, fitur atau aplikasi seller center ini di HP rekan-rekan semuanya. Sedangkan kalau misalnya nanti device yang digunakan adalah laptop gimana? Sama aja, tetapi nanti kita masuknya lewat Google. Ya, saya tambahkan juga jika semisal dari rekan-rekan semuanya HP-nya menggunakan iPhone, berarti masuknya harus ke, sudah tahu ya, lewat lewat Apple Store. Kayak gitu-gitu nantinya ya rekan-rekan. Oke. Berikutnya lagi apa yang harus dipersiapkan ya? Setelah memang kita sudah menginstal aplikasinya atau ini ya, platformnya apa? Nah, itu nantinya kita menyiapkan identifikasi datanya. Ya. Jadi seperti kebanyakan marketplace yang lainnya, bahwa identifikasi data itu yang pertama yang nantinya dibutuhkan satu adalah KTP. KTP yang masih aktif tentunya ya.
KTP yang masih aktif. Kedua ya adalah email aktif. Email aktif. Ketiga adalah nomor HP aktif. Keempat yaitu buku rekening yang sama seperti nama KTP-nya rekan-rekan. Ya, ini nanti jangan sampai salah ya. Sekali lagi, apa saja yang nantinya dibutuhkan, seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah KTP, kemudian ada email, ketiga adalah KTP, dan yang keempat adalah buku rekening yang sama dengan nama KTP-nya. Ya, sebagai seorang penjual itu yang nantinya akan banyak dibutuhkan. Ya, kedua adalah alamat pengambilan. Maksudnya dalam hal ini adalah alamat pengambilan. Setelah nanti kita sudah melengkapi dari bagian identifikasi yang pertama, biasanya pada fitur seller center itu kita disuruh untuk setting alamat pengambilan dari paket yang nantinya akan diambil oleh kurir. Atau identik dalam hal ini alamat gudang ya, seperti itu. Dan itu wajib, kalau bisa jangan sampai salah alamatnya, jangan sampai nantinya kita memberikan alamat tetangga misalnya, itu enggak banget ya kayak gitu. Kita penjualnya tapi kok yang didatangin tetangga, impossible banget kayak gitu. Yang ketiga, informasi rekening bank sudah saya sampaikan ya tadi di awal ya. Jadi jangan sampai salah, semisal mungkin rekan-rekan nanti menggunakan KTP pribadi, tetapi ternyata rekening banknya menggunakan atas nama suami itu tidak boleh, ataupun sebaliknya juga tidak boleh. Jadi kalau semisal memang nantinya ingin mempunyai akun seller lebih dari satu, silakan itu nanti bisa menggunakan KTP anggota keluarganya yang lain. Entah itu yang istri milik suaminya, entah itu yang suami milik istrinya nantinya, atau mungkin milik anaknya yang memang sudah mencukupi usianya 18 tahun untuk didaftarkan menjadi TikTok seller. Kayak gitu rekan-rekan. Kemudian di poin yang keempat adalah pendaftaran brand. Ya, kalau ini opsional aja. Biasanya aturan-aturan untuk mendaftarkan brand ini ngikutin yang terupdate dari aplikasi seller centernya. Ya, jadi kalau teman-teman di awal itu nanti mau registrasi, biasanya akan ada pilihan mau didaftarkan sebagai perseorangan atau perusahaan. Ya, kayak gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, tampilan dari aplikasi TikTok Seller seperti ini. Ya, jadi kalau kebetulan yang saya tampilkan adalah tampilan screenshot dari HP. Sekali lagi ini dari HP, kalau nantinya ingin membuka lewat laptop bisa disesuaikan. Ya, sebenarnya sudah banyak sih petunjuknya kayak gitu, baik dari Google maupun dari YouTube kayak gitu. Dan ini adalah pengisian data sellernya. Ini harus benar-benar nanti harus diingat ya data registrasi awalnya rekan-rekan ya. Mulai dari bisnisnya nanti akan memilihnya apa, sekali lagi milik untuk pribadi atau yang corporate ya. Kalau misalnya teman-teman itu masih di level UMKM, silakan memilih yang individual. Kemudian jangan lupa untuk memberikan nama tokonya dan hindari menggunakan nama official atau flagship. Ya. Jadi kalau semisal saya ingin memberikan nama Oci official lah, officialnya itu tidak boleh rekan-rekan ya. Harus menggunakan yang lainnya. Kemudian silakan fotonya juga disesuaikan sesuai aturan yang memang sudah TikTok berikan. Di sini sudah ada ya verify personal information, itu silakan dibaca dengan hati-hati atau dengan teliti maksud saya, biar nantinya tidak mengulang. Karena seringkalinya pada saat registrasi di awal itu banyak yang harus mengulang kembali. Nah, jadi apabila nanti tidak ingin diulang, maka mau tidak mau harus teliti. Ya. Langkah berikutnya adalah verify dokumen. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kenapa harus menyiapkan satu nomor HP aktif yang belum pernah didaftarkan TikTok sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah pernah didaftarkan TikTok, kemungkinan biasanya itu tidak akan mau pada saat verifikasi. Ya, jadi benar-benar nomor itu ibarat kata itu masih perawan ya, atau masih belum pernah dipakai sama sekali. Dan nantinya rekan-rekan semuanya akan menerima verification code. Nah, itu nanti silakan dimasukkan di HP-nya masing-masing tentunya. Oke, ya. Langkah berikutnya adalah submit ya. Jadi kalau pada saat kita sudah
melengkapi registrasi di awal tadi, nanti rekan-rekan akan diarahkan untuk mensubmit kode dari tokonya. Nah, ini perhatikan. Nanti masuknya itu adalah masuk di pengaturan atau setting, ya. Sekali lagi kalau settingan bahasanya menggunakan bahasa Inggris sudah jelas ya. Nanti memilih setting, lokasinya ada di pojok kanan bawah. Kalau bagi yang settingan bahasanya bahasa Indonesia nanti muncul di sini adalah pengaturan. Itu langsung aja nanti diklik. Ya, kemudian nanti akan dimunculkan fitur-fitur yang ada di pengaturan, mulai dari informasi akun, informasi toko, informasi bisnis, kemudian informasi pajak, pengiriman, pembayaran, gudang, dan bagaimana cara nanti kita kalau setting misalnya rekan-rekan ingin libur dulu tokonya karena liburan panjang apa gimana, ya itu nanti menyesuaikan ya. Kemudian di tahapan berikutnya ini ditampilkan kalau kita misalnya harus memilih fitur shop information atau informasi toko akan dimunculkan seperti ini. Ya, untuk melengkapi mulai dari logo dari toko yang memang kita punya seperti apa. Kalau semisal belum ada boleh digantikan foto produk untuk sementara, tetapi jangan pernah dikasih foto pribadi, rekan-rekan ya. Karena memang ini tujuannya untuk jualan, bukan untuk pamer foto pribadi. Gitu ya. Kemudian bisnis type-nya apa, seller type-nya apa, dan lain-lain ini nanti ikutin ya. Jika memang dari awal email sama nomor HP tidak bermasalah, maka secara default sistem ini sudah akan memasukkan secara otomatis pada dashboard seller center. Oke. Berikutnya lagi adalah ini tampilannya ya, rekan-rekan. Jika rekan-rekan menggunakan laptop seperti ini, tampilan dari seller centernya, memang akan ada perbedaan di mana kalau misalnya kita menggunakan laptop ya, ataupun mungkin PC di rumah, itu akan terlihat lebih lebar, ya, lebih lebar interface-nya. Kemudian lebih lengkap terlihatannya daripada menggunakan handphone, ya. Terserah nantinya mau memilih menggunakan device yang apa. Kalau memang saat ini punyanya hanya sekedar handphone, ya nggak masalah. Tidak harus membeli laptop dan sebaliknya. Oke, langkah berikutnya setelah kita melengkapi semuanya, nanti akan diarahkan untuk pertama kalinya kita adalah upload produk. Ya, sekali lagi langkah berikutnya adalah upload produk ya. Pada saat upload produk ini mohon untuk diperhatikan rekan-rekan semuanya ya, bahwa foto yang harus kita siapkan itu sudah dalam kondisi editing yang bagus, standar marketplace. Biasanya TikTok pun juga akan memberikan kriteria sebelum nantinya kita posting. Ya, ukuran nanti dari fotonya itu harus menggunakan JPG, PNG dan sebagainya, ukurannya berapa, background apa, lah itu harus benar-benar tahu. Jadi yang tidak ngasal, kebanyakan UMKM itu ngasal kalau ingin memberikan fotonya, ya. Kayak gitu. Kemudian setelah memang foto kita sudah siapkan, ya, kontennya sudah kita siapkan, baik itu foto ataupun video produk, kita nanti akan memberikan nama produknya apa. Ya, sekali lagi nama produknya apa ya. Kemudian kita memilih kategorinya termasuk kategori apa. Itu jangan sampai lupa, ikutin aja nanti setiap petunjuk yang sudah ada di Seller Center harus terisi. Biasanya kalau memang yang diwajibkan terisi itu akan ada tandanya. Biasanya dalam bentuk tanda bintang warna merah itu berarti wajib diisi. Ya, tapi jika memang tidak ada tanda merah seperti saya ini contohnya di deskripsi produk kan ada tanda merahnya ya. Ada bintang tanda merahnya ini wajib diisi. Kalau misal tidak ada ya berarti di apa ya dilewati aja terlebih dulu kayak gitu. Kemudian terkait deskripsi produk itu juga harus mendetail. Jangan sampai menggunakan deskripsi produk yang terlalu pendek rekan-rekan ya. Karena seringkali itu akan menjadi bumerang bagi rekan-rekan seller semuanya. Kalau semisal memberikan deskripsi terlalu pendek, orang ketika misalnya sudah check out dari toko kita dan kemudian dia melakukan komplain, kita nantinya tidak bisa untuk memberikan bukti bahwa sebenarnya di deskripsi itu sudah lengkap gitu. Tetapi ternyata deskripsi kita memang yang belum lengkap, akhirnya memancing komplain. Nah, itu kalau bisa dihindari. Ya. Bikinlah deskripsi yang sedetail mungkin. Ya, sekali lagi deskripsi itu harus detail kayak gitu. Karena apa? Karena kita berjualan online itu kan nggak ketemu dengan penjual dan pembeli secara langsung ya.
Jadi mau tidak mau dari deskripsi yang sudah kita sematkan itu atau sudah kita tulis, diharapkan nantinya tidak ada kesalahan. Kayak gitu, karena sama-sama sudah saling tahu. Seller sudah memberitahu, si calon pembeli pun mereka juga sudah baca melalui deskripsi yang sudah kita buat, kayak gitu. Kemudian atribut produk silakan dilengkapi, kalau ada mereknya masukkan merek, kalau misalnya belum ada merek, klik pada fitur lainnya atau tanpa merek itu juga boleh. Ya, kemudian disesuaikan untuk fitur-fitur berikutnya sesuai dengan produknya masing-masing. Sekali lagi, sesuaikan sesuai produknya masing-masing. Ya. Nah, sekarang ini di TikTok pun ada fitur yang namanya sertifikat halal dan juga sertifikat BPOM. Jika semisal rekan-rekan sudah ada legalitasnya, silakan dimasukkan akan lebih baik ya. Itu nantinya untuk mempermudah verifikasi dari sistem TikTok rekan-rekan ya. Kayak gitu bahwa oh ini sudah qualified nih produknya agar bisa segera ditayangkan. Oke. Ini saya ingin menunjukkan terkait dengan tampilan dari produknya ya, seperti ini. Nah, ini semisal teman-teman tadi sudah mulai upload, setelah proses upload akan dimunculkan seperti ini. Ya, biasanya produk itu kalau awal kali upload tidak langsung bisa tayang di etalasenya. Jadi TikTok itu masih punya waktu untuk dia mengkurasi terlebih dulu apakah ini sudah sesuai atau belum. Kalau semisal sudah sesuai, biasanya langsung aktif tayang statusnya ya. Kayak gitu. Dan ini adalah langkah berikutnya mentautkan akun TikTok resminya. Ya, jadi sekali lagi bagi teman-teman seller ataupun rekan-rekan seller yang nantinya sudah mendaftar sebagai seller, maka itu sudah resmi jadi akun resmi. Dalam artian akun resmi di sini adalah akun penjual. Ya, sedangkan kalau untuk akun pemasaran itu diperuntukkan untuk akun affiliate. Ya, di sini berbeda. Kalau akun seller itu dia mempunyai stok yang memang ready stock di gudangnya, sedangkan untuk affiliate dia tidak mempunyai produk yang ready stock di gudangnya, tetapi menjualkan produk orang dengan mendapatkan komisi. Nah, TikTok memfasilitasi itu nanti ya, ada season tersendiri untuk pembahasan dari TikTok affiliate. Nah, kemudian karena saat ini TikTok Shop sudah merger dengan Tokopedia, maka nantinya kita juga diarahkan untuk memastikan bahwa domain Tokopedia-nya apakah sudah terintegrasi atau belum dengan seller center milik kita. Ya, kalau semisal memang belum, silakan nanti diintegrasikan. Tapi biasanya ini secara otomatis. Oke ya. Dan ini ada ketentuannya, jangan mengubah nama dan domain toko jika toko Anda mengikuti campaign Tokopedia dan seterusnya nanti bisa dibaca ya di poin ini. Oke, ya. Mungkin sampai itu aja dulu untuk sharing saya kali ini. Sekali lagi, nantinya sebelum rekan-rekan semuanya ingin menjadi seller di Tokopedia, memastikan bahwa apa-apa memang yang dibutuhkan itu sudah harus disiapkan terlebih dulu, terutama di bagian konten ya. Sekali lagi, kalau saya harus sedikit menjelaskan tentang konten, itu ada konten foto, ada konten video, ada konten teks dalam bentuk copywriting atau caption, ya. Terus kemudian ada konten voice over. Nah, itu nanti jadi satu kesatuan rekan-rekan semuanya. Nah, biasanya waktu yang paling cukup lama untuk kita kelola ya sebelum nanti benar-benar kita aktif menjadi seorang seller, itu mempersiapkan data kontennya terlebih dulu. Ya, menyiapkan data kontennya terlebih dulu. Karena pada saat kita mengelola konten yang akan kita posting di marketplace itu dipastikan memang benar-benar kualitasnya yang bagus secara editing. Termasuk kualitas foto produknya pun juga harus jelas, tidak yang ngasal gitu ya. Nah, biasanya itu nanti bisa dibantu sama tim fotografer profesional jika memang memungkinkan rekan-rekan untuk menyewa jasa fotografer profesional. Tetapi jika memang tidak ingin menyewa jasa fotografer profesional, rekan-rekan sendiri bisa untuk mengambil gambarnya dengan menggunakan handphonenya masing-masing. Sekarang ini kan sudah banyak ya aplikasi editing foto produk itu yang bisa kita maksimalkan ya, termasuk AI itu adalah salah satunya. Tetapi kuncinya kalau nanti rekan-rekan ingin melakukan editing foto dengan menggunakan AI, mau tidak mau harus mempelajari terkait dengan teknik prompting ya, teknik prompting ya.
Karena IA itu memang akan mempermudah kita, tetapi kalau kita membuat promptingnya juga kurang jelas, hasil fotonya juga akan minimalis atau biasa-biasa saja. Ya, tidak hampir menyerupai fotografer profesional maksud saya dalam hal ini. Oleh karena itu nanti dipastikan bahwasannya nantinya jangan sampai ketika kita menggunakan AI promptingnya itu tidak detail. Ya, sebisa mungkin didetailkan agar hasilnya yang memang kita mau itu sesuai dengan harapan, kayak gitu. Lalu nantinya sekali lagi pada saat sudah membuat akunnya jangan lupa juga untuk merapikan database akunnya. Dalam hal ini database akun itu meliputi email yang sudah dibuat, nomor HP yang sudah dipakai, password juga termasuk itu bagian dari database. Itu silakan nantinya dibuat semacam Excel-nya gitu ya untuk merapikannya agar rekan-rekan semua yang ada di sini yang semisal saat ini sudah mengelola akun cukup banyak itu tidak lupa. Seringkalinya permasalahan di UMKM, pengalaman saya selama mengisi pelatihan ya, seringkalinya banyak yang lupa. Jadi mau tidak mau harus bikin lagi, dan itu tidak efektif. Apalagi kalau sudah menyangkut dengan marketplace yang dibuat ya. Karena ada keterbatasan sistem administrasi di awal itu tadi. Maka mau tidak mau harus dirapikan dari awal. Jadi biar apa? Biar nantinya sudah terbiasa tentunya ya. Kayak gitu. Terus berikutnya, bagaimana nantinya agar toko kita meskipun di awal-awal itu bisa naik ya secara engagement, tentunya harus diimbangin dengan yang namanya video konten yang kita upload lewat akun TikTok itu sendiri, dan juga nantinya melalui live streaming kayak gitu. Nah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan saya bahas mendetail ya, bagaimana kelanjutannya setelah memang kita sudah ngeposting produk, setelah itu tahap berikutnya harus apa, itu nantinya akan saya share lagi. Terus aja tontonin di channel saya ini ya, di Sobat UKM Indonesia ID. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like dan juga komen, sekaligus share sebanyak mungkin di sosial media rekan-rekan semuanya. Tentunya akun ini akan tetap aktif, semisal exposure atau interaksi kita itu akan selalu ada, gitu ya. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak dari video edukasi saya di channel YouTube saya kali ini. Nantinya next ya, saya akan share untuk di materi-materi kelanjutan berikutnya. Nah, seperti itu. Itu aja dari saya. Thank you yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.